Hai strangers, welcome to our strange world. So, hari ini kita akan membahas tentang hal yang tentunya menegangkan, mencekam, dan pastinya akan membuat kita semua terheran-heran. Dan semua cerita yang akan diceritakan setelah ini merupakan kisah nyata. So, tanpa basa-basi lagi, let's begin. Seorang dukun di Deli Serdang, Sumatera Utara, membunuh 42 wanita selama 9 tahun. Ia bahkan meminum air liur para korbannya. Konon katanya, ia mendapatkan wangsit dari sang ayah untuk membunuh 72 wanita agar memiliki kekuatan ilmu hitam. Ahmad Suradji lahir pada tanggal 10 Januari 1949 dari pasangan Jogan dan Sartik. Ayahnya adalah seorang dukun dan dijuluki sebagai dukun Jogan. Namun, sang dukun tidak bisa menemani anaknya. Ia meninggal saat Suradji berusia 7 bulan. Masa kecil Suradji sama dengan anak desa pada umumnya, bermain dan berlari di tanah ladang. Di sekitar rumahnya, Suradji lebih dikenal dengan nama Nasib Kelewang. Ada dua cerita terkait pemberian nama julukan itu. Versi pertama, ia dinamai Nasib karena pernah jatuh di sumur dan selamat. Versi kedua, karena ia selalu membawa senjata tradisional Kelewang ketika mencuri lembu milik warga. Terlahir dari keluarga sederhana, Suradji hanya lulusan sekolah dasar. Ia lebih banyak membaca buku-buku klinik peninggalan ayahnya daripada buku pelajaran. Semakin lama, minat Suradji pada ilmu hitam semakin tinggi. Ia bahkan telah menjadi dukun ketika berumur 20 tahun. Ketika Suradji berumur 27 tahun, ia menikahi wanita asal Pekanbaru yang bernama Tumini. Setelah menikah, ia mengganti namanya menjadi Ahmad Suradji dengan harapan membawa berkah dan kehidupan yang lebih baik. Suatu hari, Suradji mengungkapkan keinginannya untuk poligami kepada ibunya Sartik. Tidak tanggung-tanggung, Suradji menikahi 2 wanita sekaligus. Bahkan kedua wanita itu adalah adik iparnya sendiri, alias adik kandung Tumini, yakni Tuminah dan Ngatiyah. Kegilaan Suradji baru saja dimulai. Ia sampai tega mengusir ibu kandungnya lantaran ditolak pernikahan poligaminya. Sejak saat itu, Suradji semakin mendalami praktek ilmu hitam. Ia mengaku sang ayah selalu hadir dalam mimpinya untuk mengajarkan ilmu baru. Kesaktian ilmu Suradji mulai menyebar ke seluruh desa Semayang. Berbagai jasa ia tawarkan, mulai dari penglaris usaha, memikat jodoh, santet, hingga memasang susuk agar terlihat cantik. Banyak orang, terutama wanita muda, berminat untuk mengunjungi Suradji. Hingga suatu malam, sang ayah datang kembali. Kali ini bukan untuk mengajarkannya ilmu baru, melainkan untuk mencari tumbal manusia. Malam itu, dalam mimpi Suradji, ayahnya memberikan wangsit jika ingin ilmunya semakin sakti dan bisa membantu lebih banyak orang, maka Suradji harus mengorbankan setidaknya 72 perempuan. Ia sempat bimbang, namun demi kebaikan banyak orang, tidak ada salahnya berkorban. Korban pertama Suradji adalah perempuan bernama Tukiem alias Iem. Ia datang ke rumah Suradji pada Desember 1986 pukul 18 atau pukul 6 sore waktu Indonesia Barat.
Iem ingin mendapatkan kesuksesan hidup dari Suratji. Sehingga setelah Iem mengutarakan maksudnya, dukun itu mengajaknya ke area perkebunan tebu Sesemayang yang berjarak sekitar 1 kilometer dari rumahnya. Saat keluar, Suratji membawa cangkul, tali, dan karung, sedangkan Iem mengikutinya di belakang. Langkah mereka terhenti setelah menemukan lokasi yang cocok untuk ritual ilmu pengasihan itu. Suratji meminta Iem memegang senter untuk menerangi tanah yang akan digalinya. Suratji menggali lubang sedalam 1 meter, panjang lubang sekitar 1 meter dan lebar 70 cm. Karena biasa mencangkul, tak butuh waktu lama bagi Suratji untuk membuat lubang seukuran itu. Suratji lalu meminta Iem masuk ke lubang. Kedua kaki dan tangan Iem diikat tali sambil berdiri. Setelah itu Suratji naik lalu mengguruk lagi lubang dengan tanah. Tubuh Iem terkubur mulai dari kaki hingga dadanya. Sejurus kemudian Suratji jongkok di hadapan Iem. Suratji menyandarkan kepala Iem di atas paha kakinya. Tiba-tiba tangan kiri Suratji menutup mulut dan hidung wanita itu, sedangkan tangan kanannya mencekik leher Iem. Praktis korban tak bisa berontak karena hampir seluruh badannya sudah terkubur di dalam tanah. Dalam hitungan menit, nyawa Iem pun melayang, meninggal seketika. Setelah korbannya tidak bernafas, Suratji melakukan ritual lain lagi dengan air liur korban. Setelah itu, tubuh korban diangkat kembali. Ia membuka ikatan tali di kaki dan tangan Iem, membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang. Lalu Suratji menguburkan mayat korbannya di tempat itu juga. Esok paginya, Suratji beraktivitas seperti biasa, bertani, seolah-olah tak ada kejadian apapun. Ia bergaul seperti biasa dengan tetangganya. Motif dan pola pembunuhan yang sama dilakukan Suratji terhadap korban-korban berikutnya. Korban kedua Suratji bernama Yusniar alias Niar yang dibunuh pada sekitar Maret 1987. Korban ketiga adalah seorang perempuan bernama Tomblok yang dibunuh sekitar tahun 1988. Lalu korban lainnya diantaranya adalah Rusmina alias Poppy yang dibunuh pada Agustus 1989, Diduk dan Rusmiani alias Anis yang dibunuh pada Juni 1992, Sulianti alias Yanti yang dibunuh pada Juni 1992, Irda Yanti pada 28 Oktober 1992, Sadiem pada 17 Desember 1992, dan Kunyil yang dibunuh pada Januari 1993. Seluruhnya diketahui ada 42 korban perempuan yang telah dibunuh secara keji oleh Suratji. Kebiadaban Suratji terbongkar setelah Sri Kemala Dewi dinyatakan hilang dan mayatnya ditemukan di sebuah ladang tak jauh dari kediaman Suratji. Sebuah mayat tanpa busana ditemukan di ladang tebu. Desa Sesemayang dibuat geger. Mereka terkejut, ternyata mayat itu adalah Dewi yang dikabarkan menghilang 3 hari sebelumnya. Polsek Sunggal pun menurunkan tim untuk menyelidikinya. Awalnya polisi mencurigai Tumin, mantan suami Dewi, karena keduanya sering bertengkar. Tapi polisi tak cukup banyak bukti. Pada satu kesempatan, polisi mendapatkan secercah petunjuk baru. Seorang warga bernama Andreas mengaku sempat mengantarkan Dewi ke rumah Suratji untuk berkonsultasi sebelum dikabarkan menghilang. Polisi kemudian mendatangi Suratji dan pria itu mengakui bahwa Dewi memang pernah datang ke rumahnya. Namun, selepas maghrib Dewi pulang ke rumahnya sendiri. Karena tak cukup bukti, polisi menghentikan penyelidikan. Polisi pun mencari informasi lain dengan mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang itu, terdapat satu benang merah. Kebanyakan dari mereka merupakan pasien
dari Suratji. Polisi pun lalu menggeledah rumah Suratji. Di sana ditemukan sejumlah pakaian dan perhiasan perempuan. Salah satunya milik Dewi. Suratji beserta ketiga istrinya pun ditangkap. Setelah proses interogasi yang panjang, akhirnya Suratji mengaku membunuh Dewi. Awalnya Suratji mengaku hanya membunuh Dewi saja. Namun setelah polisi menanyakan tentang kepemilikan pakaian dari korban-korban lain, Suratji pun mengaku telah membunuh 16 wanita. Polisi masih belum percaya. Mereka menggali ladang tebu tempat di mana Dewi ditemukan. Benar saja, total 42 mayat ditemukan di dalam lubang berukuran 70 cm. Tidak bisa berkutik, Suratji pun mengakui semua kejahatannya. Suratji disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumatera Utara pada 22 Desember 1997. Hakim yang diketuai Hao Guaro Harefah menjatuhkan putusan pada 27 April 1998 dan menghukum Suratji dengan hukuman mati. Sementara itu, Tumini divonis penjara seumur hidup karena terbukti membantu Suratji menjalankan aksi bejatnya. Kepolosan cinta Tumini kepada Suratji dibalas dengan jeruji besi. Sementara Tumina dan Ngatiyah dibebaskan karena tidak ada bukti yang kuat terkait keterlibatan mereka membantu Suratji. Suratji dan Tumini dijebloskan ke Lembaga Permasyarakatan kelas 1 Tanjung Gusta, Medan. Suratji mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden Megawati Soekarno Putri pada Agustus 2004. Baru pada era SBY permohonan itu dijawab dan ditolak. Upaya hukum yang diajukan tim kuasa hukum Suratji pada akhirnya sia-sia. Pada 10 Juli tahun 2008, 3 peluru dari Brigadir Mobil atau Brimob Polda Sumatera Utara menembus dadanya. Atas permintaan keluarga, jenazah Suratji langsung dikuburkan keesokan harinya. Suratji pernah berkata bahwa sihir hitam datangnya dari Tuhan. Aku tidak memilikinya lagi. Aku telah bertobat. Kuharap aku punya kesempatan untuk hidup. Hal ini disampaikan sebelum eksekusi matinya. Itu tadi merupakan kisah kelam dari seorang pembunuh berantai dengan korban terbanyak di Indonesia, yaitu Ahmad Suratji. Gimana menurut kalian dari cerita ini? Jangan lupa untuk tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat kalian yang nextnya mau ngebahas tentang sesuatu, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Thank you guys for watching and see you in the next video. Bye.